Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim ala habibina wa syafi'in wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya membacakan testimoni yang disampaikan oleh Mas Andre. Assalamualaikum, izin menyampaikan testimoni ya Pak Ustadz. Saya Andre dari Kota M, usia saat ini 33 tahun. Beliau ini pernah WA juga sama saya dulu sebelumnya. Di awal tahun 2024 saya mulai merasa jenuh karena sendirian. Setiap saya pergi undangan saya dibilang, kapan lagi nih nyusul, umur udah kepala 3. Kadang sedih rasanya dibilang seperti itu Pak Ustadz. Padahal bukan saya yang mau, tapi jodohnya yang belum ada. Orang Jawa bilang kan, meeting Tresno, jararan Soko Kurino. Karena sering bertemu, maka cinta itu akan timbul. Nah, kita lanjutin. Kerjaan masih serabutan, uang gak ada, tepatnya hari Selasa di awal tahun ini, berarti tahun 2025 ya. Saya jalan menggunakan motor yang jaraknya 2 jam dari rumah. Tiba-tiba saya nyasar ke suatu tempat yang saya tidak tahu. Motor saya mogok dan tidak bisa dinyalakan, dan saya lihat di tempat itu ada musola. Saya mencoba untuk mampir istirahat sambil tenangkan pikiran. Tiba-tiba ada bapak tua yang tidak saya kenal menepuk pundak saya dan dia berkata, kamu sudah terlalu jauh, kembalilah. Saya tidak tahu apa maksud bapak itu ngomong begini kepada saya. Jujur saya jarang sholat. Waduh, bahaya ini, gak boleh. Saya jauh dari Allah. Banyak orang yang memberi nasihat dan memberi masukan saya tolak. Dan ada perlawanan batin ini dan ada jawaban yang selalu keluar dari mulut saya. Dan bapak tua itu memberi saya suatu amalan untuk saya amalkan. Sebulan saya amalkan, saya ditelepon dengan nomor yang tidak saya kenal. Dan suruh saya interview, padahal saya tidak melamar di perusahaan tersebut. Dan di perusahaan tersebut saya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah. Bulan Maret 2024 saya dipertemukan dengan jodoh. Dan bulan November saya menikah Pak Ustadz, dibilangnya. Bener nih begini Mas Andre. Mudah-mudahan Mas Andre barokah ya. Ini selanjutnya masih ada masih ada lagi saya tanya nih, apa amalannya? Beliau mengatakan beliau membaca sholat Jibril tiap hari 1000 kali, lalu membaca Al-Quran, ini 4 lembar sehari, berarti mau 1 juz ya. 1 juz berapa? 1 juz itu 9 sampai 10 lembar. Nah, kemudian ya 9 sampai 10 lembar itu bolak-balik, jadi 5 lembar. Kalau bolak-balik kan itu selembar jadi 5 lembar, berarti 10 halaman ya. Ada yang 9, ada yang 10. Kemudian saya tanya lagi, apa amalannya? Di sedekah subuh Pak Ustadz walaupun sedikit. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin juga apa yang, makanya kan selalu saya bilang jangan lupa kita selalu istiqomah kalau ngamalin sesuatu. Dulu saya sholat duha 12 rakaat. Saya pertahankan terus. Sampai-sampai udah lemes sendiri. Udah capek sendiri. Akhirnya gak sholat duha. Lama gak sholat duha. Kemudian setelah itu, kalau kayak gini susah nih. Udahlah, mulai 4 rakaat aja. Yang penting istiqomah. Alhamdulillah tiap hari istiqomah 4 rakaat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kita bangun malam, kerjakan sholat yang ringan dulu. 2 rakaat dulu. Cita-cita gue nih ntar bangun malam sholat tahajud. Sholat tahajud kan rakaatnya gak terbatas, 2 terus aja kalau mau. Kemudian kita sholatlah 20 rakaat kayak sholat raweh. Lalu malam kedua, malam ketiga, seminggu, sebulan dalam lemes kita. Gak bisa lagi dah. Akhirnya kita malas gak bangun. Makanya Rasulullah mengajarkan 2 rakaat dulu. Ntar kalau 2 rakaat udah enak, udah pengen sholat lagi, nambah 2 rakaat lagi. Kalau udah ngantuk ya tidur lagi. Biasanya dulu saya di pesantren begitu. Dibangunin jam 3, lalu sholat tahajud, habis itu tidur lagi. Nah, itulah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Ini testimoni dari kawan kita yang ada di dalam grup Si Bujang Jauh 74. Grup WA, siapa yang mau ikut silakan masuk. Ada banyak diskusi, ada banyak yang kita sampaikan yang lebih daripada yang ada di YouTube ini. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa mengerjakan tahajud juga. Tahajud itu setelah tidur ya. Jadi Pak Ustadz kalau saya nggak tidur bulan itu namanya sholat malam saja. Kalau tahajud itu kudu tidur walaupun cuma sekejap. Walaupun cuma mulut kita berubah. Nah itu udah tidur namanya.
Biasanya kan kalau kita tidur rasa mulut kita tuh berubah. Nah itulah udah tidur. Nah walaupun cuma sekejap nggak apa-apa. Yang penting kudu udah tidur syaratnya. Kalau belum tidur bukan tahajud namanya, tapi sholat malam. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Pak Ustaz, tahajud kan malam juga. Lah iya malam, tapi namanya bukan tahajud. Kalau misalnya tidak tidur, tahajud itu syaratnya kudu tidur. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Ada berkahnya buat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.